Oke, halo. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Jadi mungkin ini saya akan mulai untuk sharing terkait bagaimana sih perbaikan tata kelola koperasi untuk sektor real, usaha simpan pinjam koperasi, dan juga koperasi yang bergerak di jasa keuangan. Beberapa pertanyaan yang ada di chat yang tadi sebelumnya belum bisa dijawab, nanti akan kami jawab di chat. Jadi saya akan lanjutkan presentasinya dulu karena terkait waktu. Nanti di akhir sesi, jika masih ada waktu, kita akan juga coba untuk jawab pertanyaan lebih banyak lagi. Tapi Bapak Ibu bisa tulis di chat, nanti akan kami jawab. Jadi hari ini saya ingin sharing terkait, jadi setelah tadi sudah belajar dan sudah mengetahui terkait KKP-KK itu seperti apa, kriteria apa saja sih yang sebenarnya dilihat. Kemudian berdasarkan Permen 8 2023 harusnya tata kelola yang baik itu seperti apa. Ini saya ingin sharing lebih dari angle kalau sudah melakukan self assessment untuk mengetahui hasil pemeriksaan kesehatannya seperti apa. Jadi dari Excel yang ada di Google Drive mungkin Bapak Ibu akan coba untuk assess koperasinya seperti apa. Kemudian sudah dapat self assessmentnya hasilnya seperti apa, perbaikan tata kelola apa sih yang harus dilakukan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi self declare itu kira-kira kalau kita lihat dari angle self-declare, bagaimana sih cara melihat perbaikan tata kelola? Begitu juga untuk Bapak Ibu yang sudah tahu hasil verifikasi lapangannya dari PTSI, ini yang open loop atau close loop, jadi indikasi open atau close loop, itu perbaikan tata kelola apa yang harus dilakukan biar Bapak Ibu bisa menjadi close loop lagi. Kemudian ya ada strategi peningkatan tata kelola koperasi, kemudian juga ada penyusunan rencana tindak perbaikan tata kelola koperasi. Kita mulai dari yang pertama dulu, dari hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, Bapak Ibu ini pasti sudah tahu juga bahwa pemeriksaan kesehatan koperasi ini didasarkan pada ketentuan seperti pasal 27 PP 995, kemudian Permenkop dan UKM nomor 9 tahun 2020 dan juga Permen 8 2023. Kemudian ada Juknis nomor 15 tahun 2021 yang sebenarnya mengatur secara detail KKP-KK itu formulirnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi versi yang mungkin lebih usable, yang Bapak Ibu bisa gampang untuk lakukan, itu sudah kami translate di bentuk file Excel yang ada di Google Drive. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu pingin lihat sebenarnya apa sih yang diatur di Juknis, itu juga mungkin bisa ngelihat ke Juknis 15 tahun 2021. Nah, hasil pemeriksaan kesehatan ini harus dijadikan wahana mawas diri atau sebagai peta kondisi koperasi Bapak Ibu saat ini seperti apa. Dan jika ingin melakukan perbaikan tata kelola, itu harus seperti apa. Karena sebenarnya KKP-KK itu kan dia sudah mapping ada beberapa aspek dari koperasi Bapak Ibu, nanti bisa tahu mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang sudah sehat, cukup sehat dalam pengawasan dan lain sebagainya. Kita juga harus menanggapi hasil pemeriksaan kesehatan ini secara arif dan bagaimana caranya kita bisa mencari angle yang win-win untuk koperasi. Hasil pemeriksaan kesehatan koperasi ini harus menjadi perhatian dari seluruh jajaran pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Kemudian jajaran ini juga harus menyiapkan mitigasi resikonya, serta menyusun rencana aksi perbaikan tata kelola secara terstruktur, sistematis, dan yang melibatkan seluruh jajaran koperasi ini. Agar gerakan perbaikan tata kelola ini bisa terstruktur, bisa ada momentumnya kalau seluruh jajaran koperasinya terlibat. Jadi jangan sampai perbaikan tata kelola ini hanya jadi one time kejadian yang terjadi satu kali saja gitu. Tapi idealnya perbaikan tata kelola ini harus terus dilakukan secara iteratif, harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat dari Permen 9 2020, pengawasan koperasi ini didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini sebenarnya adalah ini serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data, verifikasi, mengolah, dan menganalisis data. Jadi bisa saja ya nanti pengawasnya datang,
kemudian melihat dan memverifikasi data secara langsung, meminta data secara langsung, atau bisa juga dilakukan secara offline. Jadi dari dokumen-dokumen yang ada itu nanti koperasi Bapak Ibu bisa diakses kesehatannya lewat situ. Gitu. Jadi ini ya goalnya adalah untuk memastikan agar koperasi tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian setelah itu ya akan ditetapkan tingkat kesehatannya. Berdasarkan tingkat kesehatannya mungkin Bapak Ibu perlu pengawasan khusus atau mungkin mendapatkan sanksi, ini tergantung dari nilai kesehatannya bagaimana. Nah, KKPKK sendiri adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan. Mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai tahap laporan. Jadi kurang lebih nanti prosesnya seperti ini. Jadi nanti biasanya ada persiapan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi Bapak Ibu akan disuratin dan lain sebagainya. Kemudian ya ini pemeriksaan kesehatan koperasinya. Kemudian itu kan nanti ada pengisian form KKPKK-nya. Kemudian nanti akan ada hasilnya tuh seperti apa, ada LHPKK-nya. Dan dari hasil ini nanti akan diketahui tingkat kesehatan koperasi Bapak Ibu seperti apa, apakah ada penerapan sanksi administratif atau tidak. Nah, ke depannya, jadi penilaian kesehatan ini penting karena ini kan sebenarnya adalah salah satu bentuk untuk mengawasi koperasi. Jadi dengan pengawasan koperasi yang baik, diharapkan tata kelola koperasi ini bisa baik, bisa meningkat, pengendalian risiko usaha simpan pinjam koperasi juga bisa jadi bagus. Karena kita semua tahu kalau usaha simpan pinjam itu resikonya tinggi. Dan harapannya adalah dengan tata kelola yang baik, pengendalian risiko usaha yang baik, manajemen risikonya cukup, ini diharapkan perlindungan anggota dan perlindungan ke masyarakat itu bisa meningkat. Kalau perlindungan anggotanya meningkat, kepercayaan masyarakatnya juga meningkat. Kalau kepercayaan masyarakat meningkat, disinilah ada potensi koperasi akan bertumbuh kembang karena makin banyak masyarakat yang mau join ke koperasi. Koperasi citranya jadi baik di mata masyarakat juga. Tuh. Jadi perlindungan anggota ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting dan bisa kita bilang sebagai mahkotanya fungsi pengawasan koperasi. Makanya pengawas koperasi biasanya tidak dibebani fungsi lain di luar fungsi pengawasan koperasi. Oh, maaf. Nah, fungsi pembinaan dan pemberdayaan koperasi oleh pengawas dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang akuntabel, objektif, dan tegas. Baik ini dari pengawas internal di koperasinya maupun eksternal yang berupa JFPK. Nah, pengawasan koperasi yang tegas itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko usaha. Pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan pada anggota dan koperasi sebagai badan hukum dan masyarakat. Jadi ketika nanti melakukan self-assessment juga bisa dilakukan secara tegas agar benar-benar real tahu sebenarnya status koperasi kesehatannya saat ini seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki agar di internal sudah tahu sebelum nanti akan dilakukan pengawasan secara eksternal atau penilaian kesehatan secara eksternal. Nah, koperasi yang bergerak di sektor keuangan atau memiliki unit usaha simpan pinjam, ini kemungkinan besar ke depannya akan diperketat pengaturan dan pengawasannya, terutama di aspek perizinan usaha dan jaringan pelayanan, tata kelola usaha, tingkat risiko, rentabilitas, dan permodalan. Kemudian dengan sistem pengawasan yang berbasis digital, ini kemungkinan nanti akan ada perubahan paradigma. Jadi penilaian kesehatan ini nanti mungkin ke depannya akan dijadikan sebagai basis pengawasan koperasi oleh JFPK. Jadi contohnya kalau sudah tahu di penilaian kesehatan itu, oh mungkin di tata kelola itu ada area perbaikan. Kemudian misalnya nilainya sehat. Oh, karena sehat koperasi ini di aspek ini, maka mungkin hanya perlu dinilai kesehatannya perlu dikunjungi hanya sekali dalam setahun. Tapi kalau ada beberapa aspek yang cukup sehat, mungkin jadi harus dikunjungi 2 kali dalam setahun atau diakses 2 kali dalam setahun. Kalau dalam pengawasan mungkin 3 kali dalam setahun. Kalau dalam pengawasan khusus mungkin setiap bulan akan dikunjungi. Jadi kemungkinan ke depannya ini penilaian kesehatan akan menjadi basis untuk
pengawasan atau intensitas pengawasan koperasi oleh JFPK tuh harus seintens apa sih? Kemudian kemungkinan ke depannya akan berfokus lebih ke kondisi kualitatif usaha koperasi, jadi lebih dalam dan lebih fokus pada indikator yang penting dan signifikan untuk perlindungan anggota dan koperasi. Harapan kami ke depannya juga adalah KKPKK bisa disederhanakan agar fokus pada penilaian tata kelola yang baik, pengendalian risiko yang memadai, dan indikator kinerja usaha yang signifikan. Karena tadi Bapak Ibu juga lihat di sesi sebelumnya, di sesinya Pak Agung sempat point out ada beberapa penilaian KKPKK yang sebenarnya malah berkonflik dengan satu sama lain. Jadi harapannya dan semoga ke depannya ini KKPKK bisa disederhanakan dan kita hanya fokus pada penilaian yang penting dan signifikan yang benar-benar bisa merefleksikan sebenarnya kinerja usaha koperasi itu bagaimana, pengendalian resikonya sudah bagus atau belum. Jadi kita fokus dengan instrumen yang lebih baik, lebih simpel, dan lebih representatif terhadap performa koperasi sebenarnya. Kemudian laporan keuangan ini juga nanti ke depannya kemungkinan besar akan dijadikan sebagai basis pengawasan koperasi. Karena mulai tahun ini kan Bapak Ibu harus mulai submit laporan keuangannya secara rutin melalui ODS Mandiri juga. Dan ini tergantung KUK masing-masing, jadi nanti akan ada yang secara per triwulan itu harus submit laporan keuangan untuk koperasi yang lebih besar, untuk yang punya usaha simpan pinjam tapi skalanya masih kecil itu nanti per semester, kemudian yang sektorial itu per tahun. Jadi dengan adanya laporan keuangan yang di-submit melalui ODS Mandiri, ini kemungkinan akan menjadi basis pengawasan koperasi ke depannya. Dan pengawasan ini nanti harus dilakukan secara intensif dengan sanksi yang jelas dan tegas untuk mencegah terjadinya koperasi-koperasi yang bermasalah atau koperasi-koperasi yang gagal bayar. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengisi Excel-nya, kemudian sudah melakukan self-assessment, sebenarnya nanti Excel itu bisa menunjukkan area perbaikan tata kelola yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi nanti nilainya, kolom Excel-nya nanti jadi merah, itu berarti tandanya adalah Bapak Ibu harus melakukan area perbaikan tata kelola di situ. Kemudian nanti ada yang warna kuning, juga itu harus Bapak Ibu mulai perhatikan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu fix yang biru. Jadi prioritasnya adalah pertama perbaiki yang warna merah, yang kuning, kemudian yang biru. Tapi yang merah-merah ini, tadi kan Pak Agung juga sudah point out bahwa ada beberapa indikator yang saling berkonflik dengan satu sama lain. Jadi ketika kita mau memperbaiki sesuatu, kita juga harus kritis apakah ini sesuatu yang make sense untuk kita perbaiki. Tadi sebagai contoh adalah untuk yang gaji, untuk yang rasio gaji. Jadi apakah harus 10% agar jadi hijau? Ya, enggak juga kalau memang tidak make sense. Tapi yang harus dipastikan adalah bahwa selama ini adalah operasional koperasi sudah efisien. Nah, hasil pemeriksaan ini nanti dapat dilihat dari skor kesehatan. Pakai skor ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menggambarkan tingkat kesehatan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah isi Excel-nya, nanti yang dilihat adalah pertama lihat skor total dulu, kemudian masuk ke setiap aspek penilaian, jadi ke tata kelola, ke resiko, dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah masuk ke dalam aspek penilaian, nanti kan ketahuan aspek penilaian apa sih yang perlu diperbaiki. Nanti misalnya itu ada di tata kelola, Bapak Ibu evaluasi lagi variabel penilaiannya tuh apa sih. Jadi tata kelola nilainya nanti kan akan ada dari dari legalitas Badan Hukum Koperasi misalnya. Terus kalau misalnya legalitas Badan Hukum Koperasinya nanti masih merah, Bapak Ibu lihat lagi ketika KKPKK menilai legalitas Badan Hukum, apa sih sebenarnya kriterianya? Inilah Bapak Ibu jadi bisa tahu penyebab koperasi dinilai kurang baik atau perlu misalnya nilainya merah gitu. Kemudian setelah itu, setelah tahu kriteria variabel ya, Bapak Ibu harus identifikasi akar masalahnya. Kenapa koperasi Bapak Ibu tidak bisa memenuhi kriteria variabel penilaian tersebut? Kemudian setelah itu, setelah tahu akar masalahnya ya Bapak Ibu buat rencana tindak perbaikan tata kelola.
Kemudian laksanakanlah perbaikan tata kelola tersebut. Jadi sebagai contoh Bapak Ibu, ini adalah skor laporan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi setelah Bapak Ibu isi Excel, nanti akan ada di sebelah kanan di kriteria ini, nanti warnanya akan berubah. Jadi kalau yang hijau ini sehat ya Bapak Ibu, udahlah ini sudah bagus, jadi di-maintain terus seperti ini. Kalau yang warnanya merah, ini dalam pengawasan khusus, berarti inilah aspek-aspek yang Bapak Ibu harus prioritaskan untuk fix terlebih dahulu yang merah-merah. Kemudian setelah yang merah-merah, yang kuning. Setelah yang kuning baru yang cukup sehat. Nah, jadi misalnya kita akan lihat untuk contoh, di aspek pemeriksaan tata kelola, untuk prinsip koperasi ini ada dalam pengawasan. Kenapa dalam pengawasan? Nanti Bapak Ibu deep dive ke dalam variabel-variabelnya. Jadi untuk menilai prinsip koperasi, ini adalah semua aspek-aspek yang diperiksa dan dinilai. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, untuk keanggotaan bersifat terbuka ini tidak baik. Kemudian ada yang kurang baik. Terus misalnya seandainya di sini Bapak Ibu lihat, untuk legalitas badan hukum koperasi di sini masih kurang baik. Terus Bapak Ibu deep dive lagi, kenapa ya dinilai kurang baik? Nah, nanti akan ada kriteria-kriteria apa sih yang perlu dipenuhi agar legalitas badan hukumnya dianggap baik. Kemudian di sini Bapak Ibu jadi tahu, ternyata saat ini keabsahan dokumen badan hukum tidak terpenuhi. Kemudian jenis usaha juga belum sesuai dengan dokumen badan hukum, makanya nilainya 0. Nah, inilah adalah menjadi hal yang harus Bapak Ibu perbaiki agar dua aspek ini nilainya jadi terpenuhi agar nanti di sini legalitas badan hukum koperasi nilainya adalah menjadi baik, sehingga ketika nanti dijumlah lagi ke atas nilainya bisa menjadi baik. Jadi kurang lebih prosesnya adalah seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertama lihat dulu dari overall nilainya bagaimana, kemudian fokuslah ke hal-hal yang sifatnya merah atau yang kuning terlebih dahulu. Kemudian lihat lagi sebenarnya apa sih yang dinilai. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa tahu dari contohnya dari aspek kelembagaan, ada yang kurang baik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa deep dive lagi untuk tahu nilainya tuh seperti apa sih KKPKK. Kemudian dari sinilah Bapak Ibu bisa tahu apa yang harus diperbaiki agar bisa memperbaiki nilai kesehatan Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tadi kan kalau berdasarkan KKPKK, berdasarkan pemeriksaan kesehatan. Tetapi Bapak Ibu kan juga sudah mengisi self declare. Semoga di sini sudah mengisi self declare di 2 tahunan yang lalu atau tahun lalu. Nah, jadi berdasarkan ini Bapak Ibu juga bisa melakukan perbaikan tata kelola sebenarnya. Nah, mungkin saya mulai dari yang hasil verifikasi lapangan terlebih dahulu. Jadi mungkin Bapak Ibu dalam beberapa minggu terakhir sudah mendengar dari dinas apakah koperasi Bapak Ibu tergolong open loop atau closed loop, terindikasi open loop atau closed loop. Kemudian kalau terindikasi open loop, faktor apa sih yang mempengaruhi sehingga koperasi Bapak Ibu diindikasikan open loop? Jika Bapak Ibu sudah tahu ini, idealnya sebenarnya adalah kalau Bapak Ibu dulu ketika diverifikasi itu punya hasil screenshot yang apa sih yang diisi verifikator. Kalau Bapak Ibu punya screenshotnya, Bapak Ibu jadi gampang untuk ngecek kira-kira aspek apa sih, detailnya apa sih yang menyebabkan Bapak Ibu itu dinilai open loop. Tetapi jika seandainya tidak ada, itu juga nggak apa-apa, kita bisa perbaiki pelan-pelan. Jadi kebanyakan koperasi yang kemarin diverifikasi, mereka terindikasi open loop dari aspek keanggotaan. Jadi apabila Bapak Ibu memang terpengaruh aspek keanggotaannya, ada beberapa faktor penyebab yang Bapak Ibu bisa teliti. Contoh pertama, buku anggota Bapak Ibu itu tidak lengkap. Jadi ketika kemarin verifikator datang dan mensampel anggota, di sini ada salah satu informasi yang tidak lengkap. Apakah nomor anggotanya tidak ada, NIK-nya tidak ada, atau tanda tangan atau cap jempolnya tidak ada, atau tanggal menjadi anggotanya tidak ada. Jadi ini harus dipastikan bahwa buku anggota Bapak Ibu lengkap. Kemudian juga apakah semua anggota sudah membayar simpanan pokok.
Apakah simpanan pokoknya sudah sesuai dengan anggaran dasar? Tanggal dan waktunya bagaimana? Jadi kan ada beberapa koperasi yang, oh ya sudah nggak apa-apa, bukan anggota tapi mau minjam, ya udah nggak apa-apa boleh pinjam, tapi terus kalian simpanan pokoknya dimasukkan ke situ. Jadi ini tergantung bagaimana Bapak Ibu mendata internalnya, tapi dipastikan orang itu peminjam itu harus menjadi anggota dulu, baru setelah itu diberikan pinjaman. Terutama yang sistemnya sudah digital, itu kan nanti biasanya sudah nyimpennya udah ada tanggal, ada waktu juga, bahkan sampai ke detik. Jadi dipastikan sudah menjadi anggota, sudah membayar simpanan pokok, baru habis itu Bapak Ibu berikan pinjamannya. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan. Kemudian, apakah anggota tersebut mendapatkan SHU? Jika iya, tanggalnya kapan, nilainya berapa? Kemudian nilai simpanannya, nilai pinjamannya, ini datanya lengkap atau tidak. Jadi jika Bapak Ibu kemarin terindikasi open loop karena keanggotaan, coba dicek lagi apakah semua data ini lengkap. Dan ketika verifikator datang dan mensampel 3 anggota secara random, apakah untuk 3 anggota tersebut Bapak Ibu datanya sudah lengkap atau belum? Jika belum, maka perlu dilengkapi. Nah, satu hal yang mungkin harus kita bahas di sini adalah apakah indikasi open loop yang kemarin diberikan sudah akurat atau belum. Jadi ini gray area menurut saya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saja memang sudah akurat karena ada salah satu data yang tidak lengkap. Atau bisa saja verifikatornya tidak teliti. Karena kami menemukan juga ada kasus, ada case di mana koperasi itu anggaran dasarnya adalah 50.000, tapi verifikatornya typo. Jadi hanya isinya 5.000. Jadi dianggap belum membayar simpanan pokok. Kemudian setelah itu satu hal lagi yang harus dicek adalah apakah algoritma untuk mengindikasikan open loop-nya sudah tepat atau belum. Karena kemarin setahu kami juga ada PTSI itu menggunakan SHU. Jadi apakah anggota itu memberikan apakah anggota menerima SHU atau tidak itu sebagai salah satu indikasi open loop. Jadi jika tidak ada SHU maka dinilai open loop. Tapi kan ini tidak akurat Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita kritisi juga, harus kita lihat secara seksama. Apakah Bapak Ibu memang belum memenuhi syarat-syarat untuk menjadi closed loop? Ataukah ada ketidaktelitian verifikator? Ini hanya dapat kita buktikan jika Bapak Ibu punya bukti pendukung screenshot CAPI saat verifikator datang untuk verifikasi data Bapak Ibu. Atau apakah faktor algoritmanya kurang tepat. Tapi in any case ini bisa kita gunakan sebagai sebuah sarana untuk mawas diri dan sebagai sarana untuk kita mengakses koperasi lagi apakah tata kelolanya sudah tepat atau belum. Nah, itu adalah self declare untuk yang keanggotaan gitu ya Bapak Ibu. Dan kebanyakan koperasi memang terindikasi open loop karena di keanggotaan ini. Tapi kan ada aspek-aspek lain. Jadi ada aspek sumber pembiayaan. Ya ini harus dipastikan bahwa sumber pembiayaan dari bank, lembaga keuangan lain, atau dari obligasi itu kurang dari atau sama dengan 40% dari asetnya koperasi atau unit usaha simpan pinjamnya. Kemudian ada juga aspek pola usaha. Di sini ya harus dipastikan Bapak Ibu itu tidak menjalankan praktek-praktek lain seperti praktek asuransi, leasing, dan lain sebagainya. Karena itu kan sebenarnya masuk ke dalam ranahnya open loop. Nah, itu adalah untuk verifikasi lapangan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat angle perbaikan tata kelolanya dari open loop atau closed loop kemarin. Tapi bagi yang sudah mengisi self declare ini sebenarnya bisa dijadikan peta juga untuk melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam. Jadi koperasi dan dinas itu sebenarnya bisa dan mungkin harusnya memanfaatkan data isian self declare sebagai dasar untuk melakukan perbaikan tata kelola koperasi. Contoh simpel adalah email yang digunakan itu adalah email pengurus atau email koperasi. Gitu kan. Jadi kalau misalnya masih email pengurus atau pegawai, ya perbaikan tata kelola simpel yang bisa dilakukan koperasi ya, oh ya udah, sekarang berarti harus bikin email koperasi.
Nah, tapi detailnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sama lagi, hal pertamanya adalah terkait identitas koperasi dan perizinan usaha. Jadi di sini jika Bapak Ibu lihat self declare, ini adalah di butir 1 self declare untuk yang identitas koperasi dan butir 9A perizinan self declare. Jadi yang di dalam kurung ini Bapak Ibu adalah butir berapa di dalam self declare. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk identitas koperasi dan perizinan usaha? Ya di sini Bapak Ibu harus melakukan manajemen kepatuhan terhadap legalitas dan juga citra koperasi. Ini kita sudah bahas bahwa Bapak Ibu harus melengkapi legalitas badan hukum koperasi, harus sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya lengkap, persusnya juga harus sudah lengkap, kemudian sudah ada SOP-SOP-nya. Jika belum, maka di sini Bapak Ibu harus melengkapi. Kemudian perizinannya. Perizinan ini harus ada di OSS RBA. Kemudian untuk Bapak Ibu yang punya usaha lain, jadi sebagai contoh untuk yang syariah mungkin ingin menyalurkan zakat, yaitu berarti juga harus mengikuti kaidah-kaidahnya Basnas. Untuk yang punya aplikasi digital, kemudian di aplikasi digital koperasinya itu bisa transfer, di sini berarti harus punya izin dari BI juga. Jadi di sini perizinan dari usaha lainnya juga harus dilengkapi. Kemudian tata kelola citra koperasi, ya ini apakah sudah ada rapat anggota secara rutin. Kemudian tadi untuk yang email itu adalah contoh simple lah untuk tata kelola citra koperasi. Nah, kemudian di sini kedua adalah terkait kinerja keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa ambil dari butir 2 self declare, kurang lebih ada beberapa butir yang Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dari jumlah aset, modal sendiri, omset, SHU sebelum pajak, jumlah anggota dan jumlah karyawan. Ini kalau Bapak Ibu punya datanya, bisa kemudian Bapak Ibu melakukan manajemen keanggotaan, manajemen operasional, dan manajemen keuangan. Jadi ini sebenarnya tadi sudah kita bahas juga ketika kita melihat KKPKK. Jadi nanti di sini akan dilihat bagaimana likuiditasnya, current ratio-nya, total aset lancar per kewajiban lancarnya bagaimana, apakah sudah ada perencanaan arus kas, apakah koperasi sudah bisa mengoptimalkan simpanan anggota. Kemudian untuk rentabilitas, tadi kita juga sudah lihat sudah ada penilaian terkait ROA dan ROE, jadi ini nggak akan saya ulang lagi. Kemudian efisiensi, tadi juga Pak Agung sudah bahas tentang, oh kalau menghitung BOPO, untuk melihat efisiensi itu harus seperti apa. Jadi ini sebenarnya adalah hal-hal yang Bapak Ibu bisa lihat, kemudian bisa nilai bagaimana koperasi Bapak Ibu untuk manajemen likuiditas, rentabilitas, dan efisiensinya, kemudian lakukan perbaikan tata kelola yang diperlukan. Begitu juga dengan manajemen strategik, bagaimana saat ini Bapak Ibu men-set goal jangka panjang, kemudian adakah bagaimana sih strategi atau taktik-taktiknya untuk mencapai strategi tersebut? Apakah sudah dituliskan? Apakah semua jajarannya sudah tahu bagaimana cara mencapai hal tersebut? Kemudian untuk pemasaran, jadi kalau Bapak Ibu punya produk atau layanan baru, pemasarannya bagaimana? Rantai pasoknya bagaimana? Kemudian dari sisi keseimbangan manajemen risiko, di sini bagaimana Bapak Ibu sudah melaksanakan manajemen risikonya? Dan apakah Bapak Ibu sudah mengambil risiko yang cukup untuk mendapatkan pertumbuhan usaha yang diinginkan? Kemudian aspek keempat ini adalah dari kinerja usaha simpan pinjam. Ini Bapak Ibu bisa lihat di butir 2 dan butir 11 self declare, juga bisa menggunakan KKPKK-nya. Tapi di sini akan melihat terkait tata kelola dan manajemen risiko usaha simpan pinjam. Jadi yang pertama adalah untuk layanan simpanan dan pinjaman Bapak Ibu, apakah layanan ini value proposition-nya, nilai tambahnya, nilai uniknya sudah jelas atau belum ke anggota? Kemudian ada diferensiasikah antara layanan simpan pinjam koperasi Bapak Ibu dengan layanan simpan pinjam kompetitor lainnya? Ini adalah bagian yang penting untuk diperhatikan karena di sini Bapak Ibu harus memikirkan tentang inovasi produknya ke depannya akan seperti apa. Karena ini untuk memastikan agar produknya Bapak Ibu itu tetap bisa kompetitif di era yang saat ini, di mana-mana dikit-dikit
pinjol itu sangat mudah untuk diakses, mudah available, pay later itu bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Jadi di sini harus dipastikan bahwa ya layanan simpan pinjam Bapak Ibu itu punya nilai unik yang pas untuk anggota dan juga diferensiasinya ada. Ini kita bisa bahas lebih detail di bagian inovasi produk, tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada YouTube-nya juga, jadi nanti mungkin bisa kami share juga link YouTube-nya apa untuk inovasi produk. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan bisa diterapkanlah untuk bagaimana caranya membuat diferensiasi di layanan simpanan pinjaman. Kemudian setelah itu adalah bagaimana kepatuhan Koperasi Bapak Ibu terhadap Permen 8 2023 dan Permen 2 2024. Kemudian aspek ketiga di sini adalah perlindungan anggota Bapak Ibu itu seperti apa konkretnya? Apakah di sini Bapak Ibu sudah menerapkan ISO? Jadi kalau ISO ya berarti ada ISO 9001 yang berbicara tentang manajemen mutu, ada ISO 27000 yang berbicara tentang keamanan data. Ini penting untuk koperasi yang sudah go digital atau yang menggunakan vendor untuk memastikan agar sudah mengikuti kaidah-kaidah ISO 27000. Karena di sini kalau datanya bocor, berarti kan di sini ada resiko kepercayaan anggota, ada resiko reputasi juga terhadap koperasi Bapak Ibu. Kemudian selain ISO 9001, ISO 27000 juga ada ISO 31000 yang membahas mengenai manajemen risiko. Jadi di sini kalau Bapak Ibu belum pakai ISO juga nggak apa-apa. Yang penting di sini Bapak Ibu bisa mungkin untuk melihat kaidah-kaidahnya di dalam ISO ini, frameworknya seperti apa, dan itu mungkin bisa dijadikan sebagai suatu acuan. Kemudian kita juga dari self-declare, kita juga bisa melihat bagaimana sih pengelolaan simpanan koperasi. Ini kalau Bapak Ibu ingin lihat di self-declare ada di butir 3 dan butir 4 terkait pengelolaan simpanan. Jadi di sini ya Bapak Ibu harus melakukan manajemen simpanan. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus mereview fitur simpanan dan inovasi simpanannya. Jadi di sini ya harus dilihat lagi dari angle, oh ada nggak sih value dan diferensiasi yang diberikan. Kemudian apakah fitur simpanan ini sudah sesuai belum sih dengan kebutuhan anggota. Kemudian juga kalau kita melihat Permen 2 2024, di mana mulai tahun ini itu SAKEP mulai berlaku, jika Bapak Ibu menghitung bunga simpanan saat ini dengan bunga efektif masih mematuhi Permen 8 2023 atau tidak. Jadi ini harus ada review yang diperlukan. Kemudian jika ada hal yang kurang di situ ya Bapak Ibu harus melakukan inovasi dan manajemen produk di situ. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengelola produknya agar bisa tetap mengikuti peraturan, sesuai dengan kebutuhan anggota, relevan dengan kompetisi, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu di sini juga harus ada manajemen keanggotaan. Ini yang tadi buku anggotanya harus lengkap dan juga reaktivasi simpanan tidak aktif. Kalau Bapak Ibu punya banyak anggota yang tidak aktif, itu kan sebenarnya ada cost untuk Bapak Ibu memaintain anggota-anggota yang tidak aktif ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk mereaktivasi anggota-anggota tersebut? Itu adalah satu hal yang harus dipikirkan juga ketika kita melakukan manajemen simpanan. Kemudian ya adanya keseimbangan antara likuiditas, kemudian ROA, ROE, dan juga penetrasi pasar untuk fitur simpanan Bapak Ibu. Jadi penetrasi pasar di sini simpelnya adalah berapa banyak sih dari anggota Bapak Ibu yang secara aktif menyimpan, yang menggunakan produk-produk simpanannya Bapak Ibu. Jika rendah, maka di sini Bapak Ibu harus mulai memikirkan bagaimana ya caranya agar lebih banyak anggota yang menggunakan produk yang dikeluarkan oleh koperasi. Nah, begitu juga dengan pinjaman Bapak Ibu. Jadi pertama sama review juga fitur pinjaman dan inovasi pinjamannya. Pastikan bahwa ini sudah mengikuti Permen 8 2023 ketika dihitung bunga efektifnya. Bagaimana penetrasi pasarnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anggota, apakah relevan dengan kompetisi yang ada saat ini, itu adalah review-review yang perlu dilakukan. Kemudian ke depannya di sini profiling peminjam, aspek aset recovery, dan kecukupan CKPN
atau dulunya dikenal dengan PPAP ini menjadi penting Bapak Ibu. Karena dengan diterapkannya SAKEP ini kan Bapak Ibu sekarang harus membentuk CKPN. Kalau Bapak Ibu banyak pinjaman-pinjaman yang beresiko atau kualitasnya tidak bagus, maka CKPN yang Bapak Ibu bentuk akan menjadi lebih besar. Kalau CKPN yang dibentuk makin besar, ada kemungkinan SHU menjadi negatif. Kalau SHU negatif, Bapak Ibu pasti akan diperiksa pajak. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipikirkan ketika kita memikirkan tentang pengelolaan pinjaman. Kemudian berikutnya adalah aspek sumber pembiayaan usaha simpan pinjam. Ini Bapak Ibu bisa lihat dari self declare butir 7. Jadi yang pertama ya di sini kita ingin menguji apakah sumber pembiayaan dari bank, lembaga keuangan lainnya dan obligasinya ini lebih dari 40% aset Bapak Ibu atau tidak. Jika lebih, maka ini kan yang digolongkan sebagai koperasi open loop. Jadi jika saat ini masih lebih, Bapak Ibu harus melakukan manajemen keuangan di situ. Bagaimana caranya agar sumber pembiayaan dari luar itu tidak melebihi 40%. Atau di sini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan kebijakan akuntansi. Jadi sempat juga ada kasus bahwa yang meminjam ke bank itu adalah koperasi simpan pinjam, adalah koperasi sektorialnya. Jadi ini adalah koperasi sektorial, dia punya unit usaha simpan pinjam. Yang meminjam ke bank sebenarnya adalah koperasi sektorial karena dari uang yang dipinjam itu digunakan untuk ya unit usaha lain dan juga untuk unit usaha simpan pinjam. Tapi di pembukuannya yang ditulis meminjam adalah USP-nya. Jadi hal ini menyebabkan koperasi ini dalam kasus ini melampaui ketentuan 40% sumber pembiayaan dari luar sehingga dinilai open loop. Jadi ini adalah hal-hal simpel yang sebenarnya bisa Bapak Ibu perbaiki juga dari aspek kebijakan akuntansinya. Jika yang meminjam koperasinya ya dibebankannya ke koperasinya. Nanti kalau unit usaha simpan pinjamnya butuh uang dari pinjaman itu, ya nanti harus ada proses peminjaman dari koperasi ke USP-nya seperti apa. Kemudian di butir 8, ini kita berbicara tentang penempatan kelebihan dana. Ini dari self-declare butir 8. Nah, Bapak Ibu kalau masih ingat ada beberapa kasus koperasi-koperasi yang bermasalah, itu sebenarnya masalahnya ada di nomor 8 ini. Ada kesalahan manajemen investasi dan manajemen likuiditasnya tidak bagus. Sehingga di Permen 8 2023, penempatan kelebihan dana ini benar-benar diatur. Jadi jika LDR atau loan to deposit ratio-nya Bapak Ibu sudah 90%, maka di sini Bapak Ibu boleh menempatkan dana di tempat-tempat lain. Tapi jika LDR-nya masih kurang dari 90%, ya di sini Bapak Ibu hanya bisa menempatkan dana di bank, lembaga keuangan, dan koperasi sekunder. Ini sebenarnya lebih untuk prinsip kehati-hatian. Karena penempatan dana ini akan mempengaruhi produktivitas, likuiditas, dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dari koperasi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah terkait pelaporan dan penilaian kesehatan. Jadi di sini ya Bapak Ibu, karena sekarang sudah ada Excel-nya, review dan lakukanlah self-assessment dari aspek tata kelola, profil resiko, dan aspek-aspek lainnya secara berkala. Jadi jangan hanya dilakukan satu kali, tapi buatlah semacam persus atau SOP, guideline yang mengharuskan adanya proses pengawasan ini atau self-assessment ini secara berkala. Dan kemudian pastikan nilainya sehat. Jika ada yang kurang sehat atau cukup sehat atau dalam pengawasan khusus, disinilah Bapak Ibu harus melakukan perbaikan tata kelola. Jika ada aspek-aspek yang melanggar Permen 8 2023 atau Permen 2 2024 harus segera ditertibkan. Gitu. Jadi ini adalah kurang lebih beberapa aspek yang Bapak Ibu bisa lihat dari self-declare yang sudah pernah Bapak Ibu isi. Kemudian kalau kita masuk ke strategi perbaikannya, jadi tadi sudah tahu dari self-declare bagaimana, dari KKP-KK seperti apa, dari verifikasi lapangan seperti apa. Di sini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi aspek-aspek yang ingin diperbaiki itu yang mana sih? Aspek-aspek yang kurang apa saja? Itu di list.
Kemudian setelah itu sekarang Bapak Ibu harus menentukan prioritas. Karena sumber daya koperasi kan terbatas, dan kerjaannya nggak hanya untuk meningkatkan tata kelola, ada juga aspek untuk, memastikan pertumbuhan usahanya cukup. Jadi di sini makanya Bapak Ibu penting sekali untuk melakukan prioritas, aspek mana sih yang ingin diperbaiki. Fokuslah pada aspek-aspek yang memiliki dampak yang besar, contohnya adalah kalau Bapak Ibu lihat ke KKP-KK, aspek itu bobot penilaiannya tinggi atau aspek tersebut digunakan pada beberapa aspek penilaian kesehatan, atau memang memiliki dampak yang besar terhadap kinerja usaha koperasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat dan bisa nilai dampak untuk menyelesaikan untuk memperbaiki tata kelola aspek ini apa, kemudian sumber daya yang dibutuhkan tuh apa sih? Gitu. Kemudian setelah sudah dilakukan prioritas, jadi mungkin ini saya bisa tunjukkan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bikin chart seperti ini. Jadi di sumbu Y-nya ini ada dampak, ini adalah dinilai seberapa besar sih dampak yang akan didapat oleh koperasi jika memperbaiki aspek tata kelola ini. Kemudian bisa lihat dari efisiensi untuk sumbu X-nya. Ini adalah seberapa besar sih upaya atau waktu atau biaya yang perlu dikeluarkan oleh koperasi untuk memperbaiki aspek tata kelola ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti kurang lebih kan akan ada banyak poin-poinnya. Yang harus Bapak Ibu fokuskan adalah aspek-aspek yang memiliki dampak besar, tapi sebenarnya tidak butuh biaya atau upaya atau waktu atau sumber daya yang besar dari koperasi. Ini biasanya kita bilang low hanging fruit, karena dampaknya besar tapi upayanya kecil. Yang harusnya tidak Bapak Ibu prioritaskan atau yang paling terakhir untuk diprioritaskan adalah yang dampaknya kecil tapi butuh upayanya sangat besar. Jadi ini kurang lebih ada satu framework yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan prioritas terhadap aspek apa sih yang harus diperbaiki. Nah, setelah sudah melakukan proses memprioritaskan tadi, Bapak Ibu harus menentukan unit kerja yang bertanggung jawab itu siapa. Kemudian indikator keberhasilan untuk tahu apakah ini perbaikan tata kelola sudah selesai atau belum, itu apa indikator keberhasilannya. Dan indikator kesehatannya juga apa. Timeline-nya seperti apa. Inilah yang Bapak Ibu perlu set untuk memberikan motivasi kepada jajaran pengurus koperasi untuk mencapai perbaikan tata kelola tersebut. Kemudian harus disusun rencana tindaknya. Paling bagus kalau bisa disusun secara tertulis dan disebarkan ke seluruh jajaran. Jadi ini juga menjadi komitmen dari koperasi untuk melakukan ini. Jadi ya tadi ada dari aspek persiapannya apa untuk melakukan perbaikan tata kelola, pelaksanaannya apa saja yang harus dilakukan, timeline-nya bagaimana, kemudian nanti akan ada proses evaluasi. Nah, kami menyarankan Bapak Ibu menyusun persus untuk menjamin perbaikan tata kelola koperasi dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya dilakukan satu kali ini. Dan ya harus mengembangkan manajer leader pada unit-unit kerja di koperasi. Nah, Bapak Ibu, jadi penyusunan rencana tindak perbaikan tata kelola mungkin bisa seperti ini. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa assess, bisa evaluasi saat ini koperasi ada di mana. Kalau mau pakai framework SWOT yang strength, weakness, opportunity, threat itu juga boleh. Jadi evaluasi saat ini koperasi secara real itu ada di mana. Kemudian visinya apa? Ingin kemana? Dan apa sih yang harus dilakukan agar bisa dari kondisi saat ini ke kondisi yang diharapkan, ke visi ke depannya. Kemudian tentukanlah rangkaian-rangkaian yang perlu dilakukan untuk mencapai visi tersebut, termasuk di dalamnya adalah kegiatan perbaikan tata kelola koperasi. Kemudian berdasarkan skala prioritasnya juga diurutkan. Setelah itu, buatlah rencana tindak perbaikan tata kelola yang sifatnya SMART, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, dan timeline-nya jelas. Jadi jangan sampai kita hanya bikin rencana tindak perbaiki legalitas koperasi. Itu kan sama sekali tidak spesifik. Tadi kan kita sudah lihat dari KKP-KK, kita sudah lihat sebenarnya ada indikator-indikator atau variabel-variabel apa yang perlu diperbaiki. Secara spesifik, tuliskan itu.
Kemudian pastikan kalau misalnya bikin indikator kerja itu harus terukur, dapat dicapai, realistik, dan timeline-nya jelas. Jadi sebagai contoh timeline yang tidak jelas atau yang tidak realistik adalah Bapak Ibu ingin ngurus izin ke OSS RBA dan ingin selesai dalam 1 hari. Itu kan adalah sebenarnya tidak realistik karena ada proses persiapan dokumen dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi ini harus dipastikan rencana tindaknya harus bersifat smart. Kemudian Bapak Ibu buatlah indikator keberhasilan dan indikator kesehatan untuk melaksanakan perbaikan tata kelola koperasi. Ini agar Bapak Ibu bisa memotivasi jajaran koperasinya dan juga bisa menilai apakah sudah dilaksanakan belum sih perbaikan tata kelolanya, apakah sudah tepat. Kemudian tetapkan pelaksana perbaikan, jadi apakah itu unit kerja, tim, atau personil yang kompeten dan mampu bekerja dalam tim secara efektif. Kemudian pilih pendekatan dan metode pelaksanaannya, serta sumber daya yang diperlukan secara efektif dan efisien. Jadi ini adalah sebenarnya format singkat saja Bapak Ibu, jadi rencana tindaknya apa saja yang ingin diperbaiki, mungkin ini bisa diprioritaskan sesuai dengan skala prioritasnya berdasarkan dampak dan juga efisiensi. Kemudian siapa yang akan melaksanakan, bisa tim, unit kerja, atau personil, batas waktunya kapan. Jadi ini akan membuat perbaikan tata kelola Bapak Ibu itu menjadi actionable. Karena semua orang jadi tahu apa yang harus dilakukan secara spesifik, siapa yang akan melakukan, dan kapan deadline-nya. Kurang lebih itu adalah yang bisa saya share Bapak Ibu terkait strategi untuk perbaikan tata kelola USP Koperasi. Oke, iya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Bapak Ibu, tadi mungkin Ibu Mutia sempat share screen, tetapi karena kita melihat dari hari ini Persus itu lumayan penting dan ini bisa menjadi low hanging fruit untuk Bapak Ibu untuk memenuhi tata kelola dengan biaya yang murah. Jadi sebenarnya kami di minggu depan akan ada lokakarya mengenai peraturan khusus, strategi dan teknik penyusunan peraturan khusus koperasi, tersedia secara online dan juga secara offline. Dan di sini nanti kita akan membahas mengenai peraturan khusus apa sih yang perlu dimiliki oleh koperasi, baik yang di sektor real maupun yang di KSP. Kemudian bagaimana sih caranya menggunakan AI atau kecerdasan buatan yang sekarang sedang marak sekali agar bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat persus dengan mudah. Karena kalau tiba-tiba kita harus bikin 10 persus dan harus dibuat secara manual itu kan pasti akan lama sekali dan membutuhkan energi yang banyak. Tetapi dengan adanya AI ini bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat 10 persus itu mungkin dalam waktu kurang dari seminggu. Harapan kami adalah bagi yang ikut lokakarya di minggu depan ini bisa membuat persus-persusnya di minggu depan sekaligus saat sesinya juga. Selain persus, nanti di Februari kami juga ada beberapa lokakarya lainnya seperti untuk penerapan SAKEP di tahun 2025 dan juga adalah terkait inovasi dan digitalisasi produk simpanan dan pinjaman. Jadi untuk yang inovasi produk ini adalah tadi yang sempat saya bahas terkait bagaimana caranya untuk membuat value dan diferensiasi di produk Bapak Ibu dan bagaimana caranya meningkatkan penetrasi pasar agar lebih banyak anggota yang menggunakan produk simpanan dan pinjaman Bapak Ibu. Untuk yang lokakarya penerapan SAKEP seperti yang kita ketahui dengan Permen KOP 2 2024 mulai tahun ini koperasi simpan pinjam atau koperasi sektor real yang punya unit simpan pinjam wajib menggunakan SAKEP. Jadi apa saja yang perlu diubah, apa saja yang perlu di-adjust itu nanti akan kita bahas di Lokakarya tanggal 18 dan 19 Februari. Ini tersedia online dan offline juga. Kurang lebih itu adalah tambahan yang ingin saya berikan. Nanti untuk posternya akan dikirimkan lagi melalui grup WhatsApp juga Bapak Ibu. Jadi bisa membaca dengan lebih detail. Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.